Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sempat memanas gitu ya, menjelang Natal tahun lalu gitu ya. Apa itu? Yaitu mengenai seorang bupati di Lebak ya, yang waktu itu diberitakan melarang ibadah Natal di Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak. Nah, akhirnya setelah diberitakan bahwa ia melarang ibadah Natal, dia buka suara. Ya. Dia melakukan klarifikasi katanya. Ya. Di klarifikasi ini, ya, Bupati Lebak itu yang namanya Ibu Iti Oktavia Jayabaya, ya, yang sebelumnya dilaporkan melarang umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten menggelar ibadah Natal. Di situ dia memberikan klarifikasi, sekaligus juga ada pihak yang membantah isu tersebut. Yang membantah di sini adalah Sekretaris Badan Kerjasama Antar Gereja BKSAG Kabupaten Lebak, Banten, Halson Nainggolan. Menurut Halson, Bupati Iti ini atau Bupati Lebak ini tidak pernah melarang perayaan Natal warga umat Kristen, katanya. Isu soal larangan perayaan Natal ini berawal ketika Ibu Iti atau Bupati Lebak ini menghimbau agar warga di Kecamatan Maja itu melaksanakan ibadah Natal di gereja yang di Rangkas Bitung. Jangan di Maja gitu. Kenapa? Karena di Kecamatan Maja itu belum ada gereja yang secara resmi berdiri. Ya. Nah, karena dikhawatirkan ya karena nggak ada gereja yang resmi, kalau nanti mereka beribadah akan menimbulkan masalah. Tapi saya tidak melarang, katanya. Saya minta ibadahlah di gereja yang di Rangkas Bitung. Kira-kira begitu, ya. Itu klarifikasinya. Kemudian setelah itu Bupati Lebak ini juga katanya menghadiri perayaan ibadah Natal bersama di Gereja Pasundan yang di Rangkas Bitung itu, ya. Bahwa dia juga minta seluruh elemen di Lebak ini bergandengan tangan menghadapi situasi apapun, ya. Jadi intinya satu, dia bilang, saya tidak melarang, saya cuma minta rayakan di gereja yang ada di Rangkas Bitung. Karena di Maja belum ada gereja resmi yang beroperasi, yang sudah dibangun sesuai izin lah, kira-kira gitu. Jadi intinya dia membantah gitu ya. Nah, oke deh. Pertanyaannya, kalau misalnya ternyata, nih misalnya, kan namanya kan berandai-andai, Bupati Lebak ini atau bupati yang lain dah, atau gubernur yang lain dah gitu ya, benar-benar terang-terangan melarang warga Kristen beribadah Natal. Selain dia pasti akan melanggar undang-undang, ternyata dia juga melanggar perjanjian yang namanya Perjanjian Najran. Iya, ada Perjanjian Najran dan Perjanjian Perang Khaybar. Kita bahas yang Perjanjian Najran aja ya. Bahwa Rasulullah katanya ya, Nabi Muhammad SAW, ya, menjamin hak non-muslim dalam bernegara. Nah, di sini kalau kita lihat, Nabi Muhammad telah memberikan teladan yang ideal bagi kita bersama. Ya. Begitu beliau melindungi dan menjamin hak-hak sipil warga masyarakat selain umat Islam. Ya, termasuk ketika Nabi Muhammad ini memberikan jaminan status konstitusional kepada kaum Nasrani Najran saat itu.
Ternyata ada loh perjanjiannya ya. Jaminan perlindungan ini berbentuk perjanjian damai, maklumat bersama, kontrak sosial, dan kesepakatan dua pihak yang kemudian dikenal masyhur dengan sebutan perjanjian Najran. Waduh, baru tahu saya. Lanjut. Nah, jaminan perlindungan Nabi Muhammad ini kepada kaum Najran ini sekaligus menjadi salah satu momen paling bersejarah yang harus tetap menjadi acuan kita sebagai umat Islam. Ini berbicara kepada mayoritas ya. Umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya bersama dengan para pemeluk agama yang lain. Ya. Nah, di sini disebutkan Imam Al-Tabrani dalam kitab tafsir bla 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 gitu ya, mengutip riwayat yang secara langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan Nabi Muhammad ini kepada kaum Nasrani Najran. Nah, kira-kira begini bunyinya. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini merupakan jaminan perlindungan Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum Nasrani Najran, bahwa seluruh kaum Nasrani Najran berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaminan Rasulullah Muhammad SAW, ya, baik darah, jiwa, harta, agama, tanah, pendeta dan uskup mereka. Anda bisa bacalah di sini ya. Jadi kepercayaan mereka tidak boleh diganggu, termasuk hak mereka dan para simpatisannya. Uskup dan pendeta mereka tidak boleh diganggu karena keuskupan dan kependetaan mereka termasuk ritual kayak tadi ibadah Natal gitu ya, dan sakramen mereka atas apa yang mereka miliki baik sedikit maupun banyak. Mereka juga tidak boleh dibebani melebihi kemampuan mereka. Jadi dengan kata lain, inilah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani pada saat itu yang menjamin kebebasan beragamanya, tidak boleh ditindas dan segala macam lah ya. Malah harus dilindungi. Ya. Nah, menarik ini kalau saya bilang saya juga baru tahu gitu ya. Katanya di sini perjanjian Najran ini tetap diberlakukan hingga masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiqrah ya. Nah, perjanjian ini katanya mengalami beberapa kali amandemen di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab dan juga perubahan di era Khalifah Utsman bin Affan. Ya, disebabkan ada perubahan sosial kemasyarakatan saat itu. Namun demikian, jaminan perlindungan atas hak-hak warga masyarakat yang menjadi ruh konstitusi atau perjanjian ini tetap lestari dan utuh. Jadi sampai saat ini perjanjian itu berlaku. Kalau saya tidak salah, saya pernah nonton video pendek yang dibawakan oleh Quraisy Shihab. Ya, dia juga membahas mengenai perjanjian Najran ini, bahwa umat Islam harus sadar, tahu gitu ya, bahwa ada perjanjian antara Nabi Muhammad pada waktu itu dengan orang-orang Kristen yang menjamin hak-haknya. Ya, kemudian di situs Katalogika juga membahas mengenai perjanjian Najran ini. Ya, nah menariknya juga di situs NU Online ya juga dibahas mengenai perjanjian Nabi Muhammad dan orang-orang Kristen. Ada ya. Ini malah berita ini sudah dari 3 tahun yang lalu. Jadi sejak 3 tahun yang lalu ini sudah pernah diungkapkan. Saya aja baru tahu ini. Oke, nah ini kira-kira versi yang mungkin yang terakhir kali ya. Di sini cobalah saya bacakan. Ini mungkin karena kan sudah ada revisi-revisi, ini dikatakan bahwa isinya ya, kalau saya lihat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad kepada Nabi dari Muhammad sebagai Nabi kepada uskup Abul Harits, uskup-uskup Najran, para pendeta,
para rahib, dan semua orang yang ada di bawah kuasa mereka, sedikit maupun banyak. Pelindungan Allah dan Rasul-Nya, ya, tidak ada seorang pun uskup, rahib, atau pendeta yang diganti. Dan juga tidak ada satupun hak dan kekuasaan mereka yang akan diganti. Dan tidak juga yang sudah menjadi kebiasaan mereka, seperti ibadah Natal dan lain-lain gitu ya. Perlindungan Allah dan Rasul-Nya selamanya, selama mereka, dalam hal ini orang-orang Kristen, berdamai, jujur, serta tidak berlaku zalim. Demikian isi perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang Kristen Najran. Jadi saya juga baru tahu gitu, ternyata ada loh perjanjian gitu ya, yang menjamin hak-hak orang Kristen. Dalam ini kan pasti kisahnya ketika Nabi Muhammad menguasai satu daerah, di mana ya seperti sekarang di Indonesia, orang-orang Kristen di daerah kekuasaan Nabi Muhammad itu minoritas. Sama lah seperti kita di Indonesia gitu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad memberikan contoh yang bagus menurut saya kalau saya baca gitu ya dari perjanjian Najran ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika para penguasa, mau itu bupati ke gubernur kayak, menteri kayak, bahkan presiden kayak gitu ya. Ya, harus tahu gini perjanjian Najran ini. Sehingga hak-hak orang Kristen dalam membangun rumah ibadah, menjalankan ibadah tidak boleh lagi dibatasi. Oke? Jadi kira-kira itu saja gitu ya, karena ini juga saya baru belajar juga gitu ya. Jadi ada baiknya saya share gitu ya kepada Anda semua supaya Anda boleh lebih cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.